Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Tessa Anugrah dengan NPM A1D021018 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu 1. Manajemen kurikulum, 2. Manajemen kesiswaan. Langsung saja ke materi pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Harsi 1984. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta bahan yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Rusman 2009-3. Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengolahan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dalam pelaksanaannya manajemen berbasis sekolah MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Rusman 2009-3. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum. A. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber daya maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. B. Meningkatkan keadilan equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan co-kurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. C. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, D. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. E. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. F. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Rusman 2009-5. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu A. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. B. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. C. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan. D. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Bentuk-bentuk kurikulum. 1. Subject matter atau subject center kurikulum, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Materi yang dipelajari oleh siswa telah disusun secara logis oleh para ahli di bidang studi. 2. Broad field atau views atau corrected kurikulum, yaitu kurikulum yang disusun dengan mengkorelasikan atau menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan. Dengan demikian terjadi perkawinan antar mata pelajaran sejenis. 3. Integrated kurikulum, yaitu kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. 4. Core kurikulum, yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada semua murid untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara utuh. Materi kedua yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Peserta didik merupakan salah satu faktor penting berlangsungnya suatu pendidikan di sekolah. Tanpa faktor ini, tidak mungkin diselenggarakan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Program sekolah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk situasi pendidikan, termasuk juga disebut proses belajar mengajar, hanya akan berlangsung secara berdaya dan berhasil guna bila mana dalam pengelolaan faktor itu dilakukan secara baik. Dengan kata lain, untuk menggerakkan sekolah yang berdaya dan berhasil guna sebagai lembaga pendidikan formal, diperlukan pengelolaan terhadap faktor siswa. Dalam uraian selanjutnya disebut administrasi kesiswaan. Adapun tujuan mengenai manajemen kesiswaan dalam pendidikan sekolah adalah 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor siswa. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan bakat minat siswa. 3. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan siswa. 4. Dengan terpenuhinya poin 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan, kesejahteraan agar siswa sejahtera dalam hidupnya. Selanjutnya, adapun fungsi mengenai manajemen kesiswaan sebagai berikut. 1. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas, kemampuan umum, kecerdasan, kemampuan khusus bakat, dan kemampuan lainnya. 2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan sosial, sosialisasi dengan sebaya, keluarga dan lingkungan sosial, sekolah dan masyarakat. 3. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan, tersalur hobi, kesenangan dan minatnya. 4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan agar siswa sejahtera dalam hidupnya. Jadi, kesimpulan untuk video kita kali ini ialah manajemen kurikulum merupakan suatu ilmu atau seni yang merumuskan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar, baik di luar maupun dalam kelas, yang di dalamnya didukung dengan berbagai sarana prasarana. Untuk merumuskan suatu kurikulum diperlukan perencanaan yang matang, di mana perencanaan tersebut merupakan kegiatan awal dalam suatu manajemen. Selanjutnya, manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Sekian materi pada video kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.